أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Jarang-jarang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bi jam'iyyati nahdlatil ulama'i jam'iyatan wa jama'ah wa bil ulama'i qudwatan wa imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi wa ali baiti khususan ila jami'i awliya Safi Jawa wa Madinah khususan wa khususan awliya Asyara fi Jawa wa khususan khasa jami'i muassisi jami'ah Nahdlatul Ulama wa khususan jami'i muassisi jami'ah Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sumeneb. Wa khususan khasa musannifatul kitab kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari bin Yahya Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim al-Mulaqab bin Pangeran Benawah bin Abdul Rahman Sultan Hatiwijaya alias Jawa Tingkir bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq bin Simadil Kubra bin Mahmud al-Kubra bin Zainul Husain bin Zainul Kubra bin Zainul Atim bin Zainul Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali wa Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syahidina lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratan muhtaramin ashabul fadilah. Sebentar boleh tak tinggi sebuja ke Allah Subhanahu wa taala serana sebuja ke Imam Syadili Mahfud minangka pengasuh pondok pesantren Rodotul Zahra sekeluarga, para santri, para jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala. Pertama syukur alhamdulillah dan udah bisa tapangki, bisa silaturahim ke pondoknya ke Syadili
yang sesungguhnya sudah lama ingin sini. Terakhir ke sini 2019 yang ngasih hadiah ke beliau, karena hadiah ini tepat untuk ke beliau, yaitu kitab Irsyadus Syari karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang ada 17 itu. Tadi 2019 gini, 2019 karena kalau beliau saya kasih uang takut tak pada raja manfaat. Ini paling kitab negama raja manfaat. Nama boleh kitab Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang di Sumenep memang waktu itu belum masyhur. Tahun yang napa tergaul sing ibu Sumenep tahun yang jelas tergaul nalikana Sumenep mulai tahun 2006 2009 tergaul pun maca kitab mereka. Tapi ini sudah saya baca karena saya ngaji di Jombang. Ada 2 kitab yang ngaji di Jombang itu, Adabul Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh juga, terus Risalah, terus banyak juga. Malah khusus Ramadan itu Auduhul Bayan fi wadhifi Ramadan fi ma yata'allaqu bi wadhifi Ramadan. Berita tergolong secara pribadi syukur karena kitabnya Mbah Hasyim sendiri yang menjadi panutan kita semua, khususnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena Mbah Hasyim luar biasa, siapa yang ngerawat NU tegak sekone. Yang ngurusi NU ya aku jadi santrina Hadratus Syekh. Kalau saya pribadi udah bisa melarat sih masuk surga mentah teguhan kalau Maduranya apa tuh? Gondelan sarungi ulama itu apa? Bukan apa ini? Kalau gandengan neguk sarung ulama itu apa? Neguk sarung apa? Neguk sarung lah. Gondelan, kalau orang Jawa gondelan sarungi ulama dia tidak bisa model saya, apalagi modelnya ini jauh tidak bisa, harus neguk sarung kiai, gondelan kiai. Jangan semata-mata sampean kiai tidak bisa, kayak Imam Sadili tidak bisa. Makanya tergolong secara pribadi intisab ke Mbah Hasyim karena ngaji kitab-kitabnya Mbah Hasyim di mana-mana. Sehingga alhamdulillah semakin masyhur baru, tergolong minta baru untuk buka kitab Risalah Sunnah yang Adabul Alim, terus Risalah ke Halimi. Tiap puasaan tergolong MPC Saos mulai tahun kemarin 2 kitab Haulai Masyayikhuna dan Syekh Buruk Ahlal Musamarah dia fi hikayati Auliya Al-Asyara karya Bayai Abil Fadl bin Abdul Syakur As-Senori At-Tubani Jawa Syardi. Jadi punya sahabat sampean karya-karyanya ulama Indonesia, ulama Jawa itu luar biasa yang diakui, terutama Syekh Nawawi Al-Bantani yang lebih pernah intisab, pernah tabarukan ke kelompok-kelompok yang Syekh Nawawi Al-Bantani nalikana mondok Cidasari Pandeglang Banten. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu saya garis bawahi dan kebiasaan dan kalau tinggi. Nalikana maca kitab malah tak yaran gosok ngecok meskipun tak pernah ngaji, minimal maca Fatihah ke pengarang-pengarang, terutama Mbah Hasyim Asy'ari. Makanya sampai tergolong nyari apa silsilah Mbah Hasyim si tembus ke Rasulullah itu dari mana? Kita Irsyadus Syari kan beda. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bin Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari itu makamnya di Keras Jombang. Diambil mantu oleh Mbah Usman. Mbah Usman diambil mantu oleh Mbah Seha. Mbah Seha ini santrinya Pangeran Diponegoro. Nalikana Pangeran Diponegoro dikejar-kejar oleh Belanda, kemudian dari Jawa Tengah lari Mbah Abdus Salam atau Mbah Seha lari ke Tambak Beras Jombang. Kemudian memperkuat perjuangan melalui pesantren, mendirikan pondok pesantren namanya Pondok Selawi. Pondok Selawi itu karena santri berak segemi, makanya disebut Pondok Selawi. Berak Selawi itu. Pondoknya Gedang sampai sekarang masih ada, sumurnya masih ada.
Dari situlah muncul generasi-generasi dari Mbah Seha. Akhirnya Mbah Seha ngalak manto, si nama Kyai Said, kemudian ngalak manto namanya Kyai Usman. Kyai Usman tinggal umur, ngalak manto, sebelum tinggal umur ngalak manto Mbah Yai Asy'ari, abahnya Mbah Hasyim Asy'ari nega. Mbah Yai Hasyim Asy'ari kan hasilnya Nganjuk. Terus dimakamkan di Keras. Lah masyhurnya guru kiai itu salah satunya kalau tidak dari putranya dari muridnya. Kalau tidak dari putranya muridnya. Mbah Asy'ari tidak masyhurnya kan Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari dimasyhurkan lagi oleh cucunya Kyai Haji Abdurrahman Wahid. Siapa tuh saya tak oning Gus Dur ya. Lah Gus Dur ini perpaduan dari tokoh tiga di Jombang. Tokoh tiga di Jombang. Satu Hadotus Syekh, nomor 2 Mbah Bisri Samsuri, nomor 3 Mbah Yai Abdul Wahab. Kalau urusan politik, urusan diplomasi, urusan pinter bahasa Inggris, niru Mbah Yai Wahab Hasbullah. Mbah Yai Hasbullah itu putra dari Mbah Yai Hasbullah. Mbah Yai Hasbullah putranya dari Mbah Yai Said. Mbah Yai Said putra dari Mbah Yai Seha. Mbah Yai Seha putra dari Mbah Yai Abdul Jabbar, putra bin Ahmad bin Abdul Jabbar bin Abdurrahman Pangeran Sambul Lasem yang ada di Lasem, bin Abdurrahman bin Abdul Halim Pangeran Sambu, kemudian bin Abdurrahman lagi Jago Tingkir, bin Abdul Fatah. Abdul Fatah nikah sama Murtasimah putri dari Sunan Ampel ini. Abdul Fatah konon adalah putra dari Brawijaya V dari istri yang Cina. Jadi kalau Indonesia ini dikuasai NU ya sewajar sudah wajar. Kenapa? Karena sebelum Indonesia ada, Islam ada, itu Nusantara dikuasai oleh Majapahit, terakhir Brawijaya V. Salah satu putranya adalah Abdul Fatah atau Raden Fatah yang mendirikan kerajaan Demak. Wakilah Abdul Fatah ini putra dari Maulana Ishaq yang dari istri pertama di Pasai yang punya putra 2. Kalau istri keduanya yang dari mana Pangeran Minak Sembayu pemimpin di Belambangan Banyuwangi, punya putri namanya Sekar Dadu, nikah sama Maulana Ishaq, punya putra namanya Raden Baku alias Sunan Giri. Itu begitu. Jadi akhirnya muncullah Wali Songo. Dari Wali Songo itu mulanya memang dari Sayyid Ibrahim Asmoro. Ini silsilah urutan dari kitab ini. Makanya panjenengan mengaji ini, saya cari-cari silsilahnya dari mana ini. Ini satu versi, bisa salah bisa enggak, karena memang silsilah dan sejarah seperti itu. Makanya ketika saya cari mentok Maulana Ishaq bin Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro itu punya putra 3. Satu Syekh Jumadil Kubro yang makamnya di Troloyo Trowulan Mojokerto itu. Pernah pun sudah pernah panjenengan? Sering kasar Trowulan Mojokerto. Sering lewat sering lewat. Kita ngapa kok lewat terus Fatihah gitu lebih murah daripada jadi kayak kelakuan santri gondeli sarung kiai. Iya. Syekh Jumadil Kubro punya putra Sayyid Ibrahim Asmoro atau Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi yang memang dari Duriyatir Rasul, kemudian nikah dengan putri Raja Jempan namanya Condro Wulan. Ini kan nurun Condro Wulan, kemudian pernikahan itu punya putra Sayyid Rahmat, Raden Rojo Pendeta alias Ali Murtado, kemudian Zainab. Satunya putranya itu Asfa dinikah dengan Raja Rum, putranya Raja Rum namanya Abdul Majid. Nah, inilah mula-mula kemudian memunculkan namanya istilah Wali Songo, generasi Wali Songo. Wali Songo tidak ada yang meneruskan kecuali Muasisi Jamiah Nahdlatul Ulama yang dimulai sumbernya dari Syekhuna Khalil. Syekhuna Khalil kan cucu generasi ke-6 atau ke-7 dari Sunan Kudus. Sunan Kudus putra dari Sunan Ngudung. Dan Ngudung itu. Dan semuanya ke sana semua. Maka wajar kalau yang ada di Indonesia ini yang menguasai orang NU itu wajar lah. Karena memang sejarahnya seperti itu. Umpama ndak Wali Songo sampai ndak bisa puji-pujian Allah wujud kita mbah kok haram bid'ah. Bisa.
Umpama ndak benih Wali Songo, maka syukur. Nah, Wali Songo ajarannya tidak ada yang meneruskan kecuali muassis Jamiah Nahdlatul Ulama melalui murid-muridnya murid-muridnya Syekhuna Khalil ini. Nah ini harus kita syukuri. Lah Syekh Jumatul Kubro itu putra Mahmud Al-Kubro, putra Zainul Husain, Zainul Kubro, Zainul Adim, Zainal Abidin, Said Husain, Sayyidina Ali, Fatimah Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang saya lakukan, pasti Fatihah ini. Kalau ada orang silsilah lain, versi lain, monggo. Tapi yang saya pegangin, sesungguhnya ada 3 versi, cuman versi pertama yang saya pegangin untuk kirim Fatihah, karena tidak ada lain kecuali memegang ini. 1. Nomor 2. Karena ngaji kitab risalah ini, maka penting saya garis bawahi dalam kitab risalah nega tak keliru pas bab faslun fi bayani tamasuki ahli Jawa bimadhabi ahli sunnah wal jamaah wa duhuri wa tidai duhuri wa duhuri tidail bidai dan seterusnya itu. Di situ dijelaskan oleh Mbah Hasyim waqad kana muslim aktoril jawiyatil khalifah yaitu di zamanil fil azminazil salifah. Kalau tidak keliru, mutafikul arok dulu sebelum zamannya Mbah Hasyim, maksudnya orang Jawa khususnya kan, karena Mbah Hasyim bidik orang Jawa. Kalau ngomong Jawa pasti Madura ikut. Orang Jawa itu, orang Muslim Jawa itu satu pandangan, mutafikil arok wal aqwal, mutahidil masyrab wal ma'khad, kan begitu. Satu pandangan fikih nganggo fikihna Imam Syafi'i. Nomor 2 tasawuf nganggo tasawufnya Imam Abu Hasan Asadili dan Imam Ghazali. Nomor 3 masalah tauhid nganggo tauhidnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Mereka semangat kompak, ndak ada namanya bid'ah itu, ndak ada dulu. Pas waktu 1000, kemudian di dalam kitabnya dijelaskan di paragraf kedua ini, summa innau hadasa fi ami salati wa salati mi'atin azabun mutanawwi'atun wa aqwalun mutatawribatun wa rijalun mutajadibatun. Muncul pada tahun 1330 Hijriah. Pas saya hitung, pas tepat 1912. Artinya neka pas muncullah Jakarta Muhammadiyah, mulai geridune muncullah Muhammadiyah. Tapi NU belum muncul, tapi ajarannya sudah ada. NU belum muncul karena kita restu sareng Syekhuna Khalil. Neka hebatnya NU. Kalau suruh Mbah Hasyim ini karena santri, kalau tidak disuruh gurunya, enggak. Saya organisasi lain terlalu kenceng, terlalu maju ke TV, terbabat TV. Apalagi urusan kayak organisasi malah oleh bantuan pemerintah, tak ambil alamat, tak ambil. Sekarang mendirikan, besok diamat sudah. Tapi karena Mbah Hasyim ini tidak mau, tidak nafsunya sendiri, di istikharah setiap sekali 1 rakaat. Rakaat pertama ketika istikharah itu 41 rakaat, 41 kali baca surat Yasin, luar biasa. 41 kali baca Yasin sampai. Saya saja sholat tahajud 2 rakaat atau sholat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama baca Yasin 1 kali saja. Abidnya. Pak boleh, Pak Polotung, karena mau mendirikan apa? Jamiah. Makanya NU ini langgeng di dunia dan di akhirat. Cek khawatir degi kumpulan boleh pun ke Sadili alam barzah sampai. Makun ngaji ke Imam Sadili. Karena hanya pindah tempat. Dawuhnya Umar bin Abdul Aziz, manusia itu diciptakan langgeng kekal. Kenapa kok kekal? Kan mati. Iya. Maksudnya kekal, hanya pindah alam dari dunia ke barzah ke akhirat. Makanya pas kumpulan ini pakun, kumpulan itunya, kumpulan alam barzah, kumpulan akhirat ngaji kitab risalahna Mbah Hasyim. Gantian mon itunya kesatile sing ngasih bukaan alam barzah panjenengan urunan saya buka puasa